Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang masih sama PPDB ya, PPDB Jakarta tahun 2023. Dimana di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk para warga yang tahun kemarin tidak lolos PPDB-nya, kemudian mengendapkan putra putrinya agar tidak sekolah gitu ya. Ya udah nunggu umur aja nih gitu kan, nunggu umur aja lah, biarin umurnya tua gitu kan, pasti nanti bisa lolos nih di 2023. Tunggu dulu ya, umur tua belum tentu bisa lolos juga di tahun 2023 ini. Kenapa Mas Eka? Apa umur tua belum tentu lulus juga? Padahal pasti dong, kalau yang namanya umur, kalau udah umur tua ya udah pasti bisa gitu kan. Karena pengalaman tahun-tahun kemarin banyak tuh umur-umur yang tua bisa masuk. Tunggu dulu ya. Kenapa nggak bisa Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram Mas Eka di sini, karena di Telegram biasanya Mas Eka akan membagikan informasi seputaran tentang KJP, KJM, UBPM, SPPDB-nya juga nanti ada di situ semua ya. Oke, yuk langsung aja. Kenapa umur tua tidak menjamin bakal lolos? Ya karena memang umur itu menjadi variabel kesekian, variabel kedua atau variabel ketiga itu umur ya. Kalau para warga lihat di video sebelumnya itu sudah Mas Eka bahas, ada beberapa jalur ya, ada jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi ya, kemudian baru jalur jonasi, dan juga ada jalur PTO, pindah tugas orang tua, dan ada tahapan berikutnya. Nah, jalur yang menggunakan umur itu adanya di jalur jonasi ya, dan apa gitu Mas Eka lupa, tapi salah satu yang paling besar itu yaitu tadi jalurnya ada di jalur jonasi, itu kuotanya paling besar. Nah, di jalur jonasi ini ya, yang pertama dilihat kan zonanya dulu baru umur. Makanya nih orang tua mungkin udah saya mengendapkan anaknya terlebih dahulu agar di tahun besok bisa masuk. Dilihat dulu sebelumnya zonanya zona berapa gitu kan, jangan sampai mengendapkan anaknya atau menunggu di tahun berikutnya agar umurnya lebih tua, ternyata masuknya di zonanya zona prioritas 2 atau prioritas 3, yang notabene-nya ketika nanti ada zona 1 yang masuk, walaupun umurnya lebih muda, dia akan terhalang tuh yang umurnya tua, dia ada di zona 3. Tapi kalau memang usianya di atas rata-rata gitu kan, 2 atau 3 tahun pada umumnya, lebih tua, ada 2-3 tahun pada umumnya, kemudian dia berada di zona 1, aman tuh ya. Itu yang disebut dengan aman, bisa dia lolos karena udah pasti dari zona prioritas dia menang, kemudian dari umur dia menang ya, udah pasti tuh. Walaupun diadu dengan sama-sama zona 1, dia menang di umurnya gitu kan. Apalagi diadu dengan yang zona 3 yang umurnya mungkin lebih tua dari dia, ya dari zona ya udah kalah dia, yang satu zona 1, yang satu zona 2, nah, udah menang tuh yang ini. Makanya umur tua tidak menjamin bisa masuk secara lenggang kangkung gitu ya, enak aja udah pasti saya daftar pasti masuk. Nggak seperti itu konsepnya. Dilihat dulu kalau memang di zona dia masuknya zona 3, kemudian di zona 1 ada yang lebih muda dari dia, bahkan ada yang lebih tua dari dia, zona 1-nya dulu yang masuk. Tapi kalau umurnya memang 2 atau 3 tahun lebih tua dari yang pada umumnya, dia berada di zona 1, aman ya. Itu tuh, ini harus diketahui terlebih dulu. Makanya dilihat dulu zonanya. Bagaimana cara melihat zonanya? Kalau yang di tahun kemarin juga ada tuh ya pembagian zonanya, tapi kayaknya nanti zona ini akan sedikit berubah, karena yang di tahun ini benar-benar menggunakan plotting dari Jakarta 1, petanya bekerja sama. Nanti juga Mas Eka akan berikan tutorialnya untuk melihat zona di peta Jakarta 1-nya. Nanti di situ ada plottingnya tuh. Jadi kalau misalkan kayak SMP atau SMA ya, itu mainnya RT RW atau apa, Mas Eka lupa. Untuk peraturan resminya sih nanti baru akan keluar. Kayaknya nanti di habis Lebaran mungkin nanti ada sosialisasinya, baru nanti Mas Eka berani menyampaikan. Kalau sekarang belum, karena Mas Eka juga takut salah ya. Plottingnya itu menggunakan RT RW ataupun apa, itu yang SMP dan SMA belum ketahuan peserta. SMK nggak ada ya, SMK nggak ada zonasi. Jadi kalau SMK bebas milih di mana aja. Kalau SMP dan SMA itu ada zonasi, SD juga ada zonasi.
Jadi kalau di zonasi ini nanti yang dilihat pertama zona prioritasnya terlebih dahulu. Kalau dia masuk di zona 1 umurnya lebih muda, lawannya ada di zona 2 dan zona 3 yang umurnya lebih tua gitu dari yang zona 1, maka yang zona 1 tetap menang karena dilihat dari prioritas zonanya dulu. Misalkan zona 1 nih, misalkan kuotanya ada 10 ya. Kuota ada 10, yang daftar 15 ya. 5 zona 1, 5 zona 2, 5 zona 3 gitu ya. Umurnya yang di zona 1 10 tahun semua. Terus yang di zona 2 umurnya 12 tahun semua. Kemudian yang di zona 3 umurnya 14 tahun semua. Secara umur harusnya yang di zona 3 dong yang bisa masuk. Harusnya ya, secara umur tuh. Tapi yang dilihat adalah prioritas zonanya terlebih dahulu. Zona 1 lebih dahulu lah yang didahulukan karena dia prioritas zona 1. Walaupun dia usianya muda maka diurutkan. Zona 1 kan tadi kan 10 tahun 11 tahun semua ya. 11 tahun. 12 tahun semua. 12 tahun semua. 5-5-nya masuk tuh. Ada di peringkat 1 2 3 4 5. Kemudian yang di zona 2 dia umurnya kan 13 tahun, maka 6 sampai 10 dia masuk semua. Yang ini yang umurnya 15 tahun dia berada di zona 3 karena kuotanya 10, ya dia nggak bakal bisa masuk padahal umurnya tua, padahal umurnya besar. Kenapa demikian? Ya itu tadi balik lagi masih saya sampaikan di depan, karena memang prioritas zona terlebih dahulu yang dilihat, bukan umurnya. Jadi kalau zonanya sudah terpenuhi secara kuotanya baru dilihat dari umurnya. Misalkan zonanya semuanya sama nih, misalkan di zona 1 ya, misalkan di zona 1 semua ya, umurnya dari 10 orang itu variatif tuh ya. 3 umurnya 12 tahun, kemudian 2 umurnya 14 tahun, kemudian sisanya umurnya 15, 16 gitu kan. Nah, yang daftar 15 misalkan gitu kan. Nah, baru nanti yang umur yang tua ini yang masuk. Ya kalau di zona 1 tuh ya, masuk nih, yang 15 tahun pasti dia berada di peringkat pertama. Nah, sementara yang umurnya 10 tahun pasti dia ada di peringkat yang ke bawahnya gitu. Begitu seterusnya. Jadi makanya dilihat dari kuota yang disediakan oleh sekolah itu sudah Mas Eka berikan tipsnya atau triksnya di video sebelumnya ya. Sebelum melakukan PPDB itu dilihat dulu pertama di list dulu sekolahnya, kemudian dilihat kuotanya ya. Biasanya kalau daya tampungnya PPDB itu tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau misalkan tahun sebelumnya ada 6 rombel ya, kuotanya ada 6 rombel, maka di tahun ini kemungkinan bisa nambah 1 atau bisa berkurang 1 gitu ya. Dilihat aja, ambil yang rombelnya paling banyak dulu terlebih dahulu. Jadi di list dulu sekolah-sekolahnya, setelah di list sekolah-sekolahnya ditentukan A B C D G H I J K L M N gitu ya. Ada berapa sekolah yang masuk di zonanya teman-teman. Dikotakin dulu tuh zona 1, zona 2, zona 3. Nah, di zona 1 saya ada 4 sekolah, di zona 2 ada 10 sekolah, di zona 3 ada sekian sekolah. Nah, dari zona-zona tersebut dituliskan nama-nama sekolahnya, kemudian ditulis juga daya tampungnya. Misalkan si SMP atau SMA A yang kebetulan ada di zona 1 itu daya tampungnya berapa? Misalkan daya tampungnya kalau SMP ada 6, misalnya 6 rombel ya. Kemudian kalau yang mau masuk SMA, daya tampungnya dilihat dari jurusannya apa nih. Kalau yang kurikulum merdeka dia udah nggak ada IPA dan IPS, adanya IPAS kalau nggak salah ya. Jadi nanti para warga jangan bingung, kok nggak ada pelajaran IPA, kok nggak ada pelajaran IPS, adanya jurusan IPAS ya. Ada jurusan IPAS. Nah, makanya nanti dilihat kalau memang sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka IPA dan IPS-nya jurusannya biasanya tidak ada, diganti dengan IPAS ya. Nah, kalau yang di SMA itu sesuai dengan jurusan ada berapa. Nanti di situ dilihat rombel di jurusannya berapa, kuota di jurusannya berapa, dicat ya. Semakin banyak rombel atau daya tampung yang tersedia, maka peluang teman-teman untuk masuk itu juga semakin besar. Karena apa? Karena jaraknya akan lebih panjang dan jaraknya akan lebih besar gitu. Karena daya tampungnya banyak, otomatis variabel umur dan segala macam itu lebih banyak gitu ketimbang yang daya tampungnya dikit. Dan biasanya yang paling banyak dimasukin adalah yang sudah terkenal sebagai sekolah favorit. Nah, ini ya yang masih nempel di benak para warga sekolah itu, bahwa masuk sekolah favorit itu banyak privilege dan segala macamnya. Padahal sekarang udah nggak ada sekolah favorit. Kenapa sekolah favorit udah nggak ada? Nanti Mas Eka akan jelaskan di video selanjutnya ya. Kenapa tuh sekolah favorit ditiadakan gitu ya. Nah, kebanyakan sekolah-sekolah yang seperti itu tuh yang banyak banget peminatnya gitu, banyak banget masuk gitu kan, karena memang udah di kepala kita tuh udah, pokoknya saya harus masuk sekolah sana, enak dan segala macem,
sekolah yang ada di dekat dari rumahnya dia lewatin, padahal seharusnya sekolah yang dekat dari rumahnya terlebih dahulu lah yang diambil gitu kan, baru boleh ngambil sekolah yang agak jauhan dari rumahnya gitu, yang mungkin masuk ke zona 3 ataupun zona 2, sementara yang ada di zona 1 dekat rumahnya ya diambil. Nah permasalahannya di SMA itu biasanya rata-rata hampir banyaknya ada di zona 2 atau di zona 3, jarang ada yang di zona 1. Dan mudah-mudahan nih nanti pada saat zonasinya sudah keluar ya, zonasinya sudah keluar itu sudah terplotting dan sesuai dengan harapan, jadi nggak ada mencelak-mencelak lah gitu, nggak ada yang padahal walaupun dekat dia masuk ke zona 3 gitu kan. Mudah-mudahan nggak seperti itu gitu kan, karena proses plottingnya ini juga mengikut sertakan mulai dari perangkat yang paling bawah RT RW kemudian lurah sampai dengan camat, itu diikut sertakan. Bahkan sekolah di SMP dan SMA-nya itu mengadakan rapat untuk penentuan zonasinya gitu kan. Ya rapat tersebut diikuti oleh RT RW kemudian Pak Lurah dan Pak Camatnya gitu kan, agar benar-benar zona ini benar-benar fix gitu, zona ini benar-benar yang gak mencelak-mencelak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jangan sampai seperti itu, kasihan gitu yang rumahnya memang jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolah, masuknya malah zona 3 gitu, cuma dipisahin RW doang misalkan gitu ya. Misalkan di sekolahnya RW 5, kemudian dia terpisah dengan RW doang nih, ada perbatasan RW, rumah dia di RW 4 gitu kan. Sama padahal belakang-belakangan cuma beda RW doang. Biasanya kan perbatasan RT RW seperti itu ya, kebelah begitu doang, samping-sampingan. Dia masuknya ke zona 3, padahal rumahnya mepet banget tuh sama sekolah. Ada yang kayak begitu. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya plotting zona ini nanti ya tidak ada lagi tuh hal-hal seperti itu, dan benar-benar zonanya ini bisa mengcover semua keinginan masyarakat ya. Walaupun nanti pada prakteknya pasti ada aja masyarakat yang aduh saya tidak tercover nih aspirasinya tuh, aduh harusnya A, kenapa harusnya B sih bikin peraturan seperti itu. Ya memang seperti itu, peraturan tidak bisa menyenangkan semua masyarakat, tapi setidaknya bisa mengakomodir semuanya juga gitu kan. Pasti ada satu sisi yang tidak merasa tidak terwakilkan oleh regulasi tersebut gitu, pasti nanti ada. Tapi ya sekecil mungkin kita cover semuanya ya, sebesar mungkin kita cover semuanya agar semua warga masyarakat memiliki hak yang sama gitu ya, khususnya untuk para warga DKI Jakarta sendiri nih, karena memang sekolah di DKI Jakarta itu khususnya untuk SMP dan SMA itu berbanding dibalik dengan yang ada di SD, terutama nih yang mau masuk ke SMP. Dari SD mau ke SMP itu udah pasti itu ya, Mas Eka bisa berani bilang pasti. Karena apa? Karena perbandingan jumlah dari SD ke SMP itu sangat jauh ya. Di SD itu kalau tidak salah ada 1000-an lebih negeri ya, 1000 lebih negeri, sementara di SMP-nya itu hanya 200, hampir 300 saja. Jadi minus 700, sebenarnya kurang lebih minus 700. Jadi kalau misalkan kita asumsikan satu sekolahnya itu hanya 100 orang, kalau misalkan kita asumsikan ada, kan ini sekolah SD itu ada 1000 lebih ya, 1000 berapa gitu ya, pokoknya 1000 lebih, oke kita bulatkan 1000 lah ya. Kalau misalkan ada 100 maka jadi 100.000 orang kan, 100.000 siswa lulusan yang dari SD. Kemudian yang ada ditampung di SMP ini dia hanya 200-an sekian. Kalau misalkan daya tampungnya 200 lah, kita kalkulasikan 200 orang per sekolah ya, 200 kali 200 baru 400. Yang 600-nya lagi mau dikemanakan, itu khusus untuk warga DKI Jakarta. Makanya untuk yang warga non DKI Jakarta belum bisa tercover, karena untuk warga DKI sendiri aja kita masih kewalahan gitu kan, masih kurang sekolah. Nah kemarin ada wacana juga, bukan wacana, ada penyampaian atau dari warga bilang kenapa nggak diaktifkan lagi sekolah-sekolah sorenya gitu kan. Nah ini di luar ranahnya Mas Eka, kan itu bagian nanti perhitungan kurikulum ya, kenapa sekolah sorenya untuk di SMP itu tidak ada, karena di SMP juga kalau tidak salah sudah full jamnya ya, karena jam mata pelajaran yang dihitung, kalaupun ada shift pagi dan shift siang biasanya tidak optimal, makanya semuanya dibikin pagi kan semua. Itu yang Mas Eka dapat sekelumit informasinya seperti itu gitu ya. Perkara misalkan dia kenapa ditiadakan sorenya atau yang paginya sampai jam sekian, sorenya jam sekian, itu bagian kurikulum, Mas Eka kurang begitu memahaminya gitu ya. Oke, mungkin itu aja para warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jadi untuk para warga sekolah yang kemarin menunda umur, coba dilihat dulu zonanya. Jangan-jangan menunda umur ya 1 tahun gitu kan, berharap bisa masuk sekolah,
tapi zonanya ada di zona 3, terus yang di zona 1 dan zona 2 umurnya bahkan lebih muda, ya itu pasti udah pasti kalah deh ya. Oke, seperti biasa jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.